inilah kontraktor yang kita mau. Jadi bersama terus yang sudah adalah kalau kita melakukan kebaktian. Jadi di dalam kebaktian itu selepas khotbah kita akan panggil sudah anggota keluarga untuk kita teruskan di atas mesbah pemberkatan. Di dalam mandikan upacara arakan masuk ke dalam. So dipersilakan kepala kita, pendeta Madius Angkamon dan Tumpuk Robin Sabigung dipersilakan masuk. Jemaat minta berdiri. Silakan Bible Boy untuk masuk ke dalam. Dipersilakan. Terima kasih Pak. Seterusnya kita persilakan pembawa cincin dipersilakan masuk. Seterusnya kita masa yang nantikan ketibaan pengantin perempuan kita diiringi oleh Papa pengantin untuk mengiringi masuk ke dalam bersama pengantin lelaki. Dipersilakan.
Setiap kita berusaha untuk dinikah kuduskan di gereja, sebab setiap pribadi kita mau berkat itu. Ingin mau barakat. Totokon ko sa banay, habis itu gereja. Campur-campur rumusan. Saya paham dari kota Murudu pun memang pandai juga bahasa rumus campur-campur. Ingin diberkati dengan kuasa Tuhan, ingin dialirkan kuasa kasih Allah, supaya melalui berkat dan kasih Allah itu menjadikan perkawinan itu sentiasa dalam naungan Tuhan selamanya. Saya percaya hari ini telah digerakkan oleh Tuhan kepada Priyansyadi dan Vitalina. Hari inilah kita berapa dipilih 9 hari bulan, mula-mula berapa hari bulan, akhirnya 9 hari bulan hari ini. Syukur puji Tuhan, nampaknya Tuhan bagi cuaca yang baik, segala-galanya baik. Maka itu merupakan doa kamu berdua, sehingga juga itu merupakan bukan saja doa tapi rencana Tuhan. Seperti yang kita telah baca firman Tuhan sebentar tadi, bagaimana kasih Tuhan itu terjadi. Kurani sangat kinaringan nak kejadi sidi Adam dan Hawa. Mula-mula Tuhan mencipta, dan Tuhan cipta hanya lelaki, tiada perempuan. Kan dalam Alkitab ditulis tiada perempuan, laki-laki, Tuhan saja. Dan siapa dia punya kawan? Dia punya kawan gajah, harimau, burung-burung, ikan-ikan, pelanduk, mungkin ada babi hutan barangkali. Famous sekarang kalau di TikTok banyak cakap sinalo bakas. Ya. Semua ada. Taman Eden indah, semua ada. Bilang Tuhan bila dia cipta segala-galanya, semua baik. Abantang kami, abantang. Hari pertama Tuhan cipta begini, bagus. Hari kedua Tuhan cipta bagus. Ketiga, keempat, kelima, sampai akhirnya ciptaan Tuhan tentang manusia itu bagus. Tapi akhirnya Tuhan melihat sesuatu yang perlu lagi dalam ciptaan Tuhan. Apabila
Tuhan melihat ciptaannya Adam seorang diri saja. Posisinya bilang orang putih lonely. Saya tidak tahu apa bahasa jarang pakai Adam pakai dengan para ternak atau binatang yang lain, tetapi saya pasti Tuhan bagi keajaiban kepada Adam, mungkin boleh bercakap dengan apa? Dengan binatang yang lain. Tetapi saudara, apabila Tuhan melihat bahwa ciptaannya itu sangat-sangat sunyi, maka Tuhan telah mengatakan bahwa tidak baik jika manusia itu hanya seorang diri sahaja. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, Tuhan berfirman, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perkataan pertama Tuhan di dalam Alkitab mengatakan, oh tidak baik. Padahal mula-mula semua baik, amat baik. Tiba-tiba Tuhan bilang, tidak baik pula. Mistik. Manusia atau Adam itu harus ada penolong yang sepadan. Lalu apa tindakan Tuhan? Dia sangat mengasihi Adam, sehingga waktu Adam tidur, dia ambil salah satu tulang rusuk daripada Adam atau laki-laki. Kemudian Tuhan mencipta dengan kuasanya, maka ciptaannya itu yang bernama perempuan dibawanya, dihidupkannya dan dibawanya kepada Adam atau laki-laki. Lalu seperti firman Tuhan yang kita baca awal-awal, lalu manusia itu berkata, ataupun Adam berkata, inilah dia, itina, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Wow, Adam sangat gembira. Inilah dia, itu boy. Orang kena lulus. Inilah, itu no. Adam sangat gembira, sehingga dikatakan keduanya itu menjadi satu daging. Hanya berkat dan kasih Tuhan menjadikan mereka satu pasang suami istri yang diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, harus diingat bahwa pernikahan itu adalah berlandaskan janji. Harus ada janji yang diikat dengan kasih yang mengalir dari Allah sendiri, kasih yang abadi, setia dan tulus. Yaitu kasih yang tidak pernah berakhir, kasih yang bukan pura-pura, kasih yang sabar dalam segala hal, saling mempercaya, saling berharap, saling menanggung segala sesuatu. Bukan sekarang waktu mula-mula I love you, sekali 1-2 tahun I lupa you. Mula-mula I love you,
bilang si pirang beli pijak semut pun tak mati. Begitu kah itu? Akhirnya I lupa you. Dan itu Tuhan tidak mau terjadi seperti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, perjanjian itu penting. Sebentar lagi kamu berdoa, Rian dan Vitalina akan dinikah kuduskan di mezbah ini. Ada janji memang. Ada mungkin setiap kali kamu mungkin biasalah kalau suami istri ini kadang-kadang ada juga perselisihan paham sekali-sekali kan bilang itu sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami istri. Selalu saya nasihatkan pasangan itu, apabila kamu bergaduh, ingat waktu kamu disatukan di mezbah pemberkatan itu, janji kamu bukan pada janji para pendeta, janji kamu kepada Tuhan, janji kamu sesama kamu. Kamu berdua berjanji, bukan kami berjanji, tapi kamu berjanji. Janji dimeterai di atas Alkitab, bukan dimeterai di tempat lain. Sebab itu kita mesti ada satu sifat kasih dan kesabaran. Setiap manusia ini ada kekurangan, kelebihan, maka dengan saling memaafkan. Nobody's perfect. Ada sekali di ayat yang ke-25 satu perkara yang simbolik. Dikatakan di situ mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sudah menjadi satu. Tidak ada boleh yang tersembunyi lagi. Tidak ada rahasia lagi. Jangan ada rahasia di antara kita, bilang Tuhan. Sebab itu pada zaman ini kebanyakan rahasia kita ada di handphone kan. Kebanyakan dokumen kita di handphone juga. Kebanyakan tugas-tugas kita di handphone. Semua kebanyakan di handphone. Jadi sebagai suami istri, istri tahu password handphone suaminya, suami tahu password handphone istrinya. Nah, kau tunggu saja, tidak rahasia. Kau tunggu saja, boleh. Jangan ada aku nampak baru suami begini terus diangkat handphone, takut kedapatan WhatsApp. Jangan. Bagus lagi terus terang daripada sembunyi rahasia. Kedua sudah menjadi satu, tiada lagi rahasia, tiada lagi malu-malu. Begini Pak, saya begini Pak, tiada masalah begini, katakan, jangan pendam. Harus ada satu komunikasi yang baik. Di dalam hal ini nasihat gereja atau firman Tuhan kepada kedua pengantin, haruslah saling menghormati. Harus ada dasar kasih Kristus di dalam suami istri. Kalau di dalam Efesus pasal yang ke-5 bermula ayat 22 mengatakan,
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini hal ketaatan. Bukan berarti tunduk semua pun, yang tidak bagus pun oke saja. Tunduk berarti betul-betul ada kesetiaan sampai akhir hidup. Banyak anak, berapa banyak anak, berapa lama sudah, bertahun-tahun sudah masih lagi setia. Itu ketaatan yang dikatakan sebagai umpama jemaat kita taat kepada Kristus Yesus. Bagaimana pula dengan lelaki? Takkanlah dia ada tanggung jawab. Kalau kita melihat ke ayat seterusnya, ke ayat 25, dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Mau pindah sebuah arah marah tintil bagi tolong usai. Bagaimana ditsamodino harus menamut ditsamodau. Ini nongkadi menulis kitab. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimana Kristus telah berkorban untuk kita, bahwa Yesus telah sanggup berkorban mati di kayu salib dengan permohonan dan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita daripada cengkaman dosa, lalu membawa kita kepada satu anugerah, supaya melalui kasih Yesus kita semua akan beroleh hidup yang kekal. Artinya suami lebih berat. Pertama kali saya membaca hal ini dulu, saya merasakan wah, besar pula tanggung jawab suami ini. Ada pengorbanan. Kadang-kadang balik dari kerjaan penat betul, kadang-kadang stres lagi, kadang-kadang marah bos kalau ada bos, kadang-kadang ini dan itu, rusak kereta lah, tiada duit lah, apa semuanya. Bila balik ke rumah, hi darling, I love you. Dia kasih lupa dulu itu yang dia masih berkorban. Dia tidak balik ke rumah karena dia marah. Oleh sebab hal-hal tekanan, dia tidak pukul istri dia atau marah dengan istri. Dia berkorban. Cinta kasihnya masih. Lalu dia bagi tahu begini, ayah saya akan marah bos begini. Dia tidak marah, dia berkorban, dia tidak tempiaskan kesusahannya kepada istri tersayang. Penuh cinta kasih, ada persepahaman, ada kasih Kristus. Dan jangan lupa, apabila kamu dalam hal-hal tertentu nanti mungkin ada pergumulan, janganlah lupa berdoa kepada Yesus Kristus. Ada satu pendeta yang bagi khotbah yang minggu lalu di Matongbong. Dia kata, kita orang Kristen ini kurang berdoa. Apapun masalah pun kita kurang berdoa deh. Kita bangun pagi, dia bilang jarang kita ini berdoa. Tapi selalu kita bangun pagi, kita pegang handphone, dia bilang.
Betul kan tidak itu? Nah, kalau kamu bangun pagi-pagi, mana yang kamu ingat dulu? Telepon. Semenit, tidak ya? No bisa pun di TikTok di gua. Nah, bilang tuh pendeta, mari kita mulakan hari kita dengan doa. Mari kita akhiri hari kita dengan doa. Kita mulai dengan Yesus, kita akhiri dengan Yesus. Perkawinan dimulakan Yesus, akhiri dengan Yesus. Amin. Semoga berkat Tuhan melimpah menaungi kamu berdua dan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami sangat bersyukur Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang melimpah pada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, dua pribadi akan menjadi satu di dalam naungan dan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya mereka berdua merupakan pasangan yang melayani Tuhan, pasangan yang berharap kepada Tuhan, pasangan yang mempunyai cinta kasih mendalam kepada Tuhan, sehingga cinta kasih Tuhan mengalir dalam hidup mereka selama-lamanya. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memanggil mereka ke mezbah pemberkatan. Kiranya hanya Tuhan saja yang menjadi saluran berkat, agar kami para pelayan-Mu, saya dan Tumpuk Rubin, Tuhan salurkan kuasa supaya pemberkatan mereka adalah pemberkatan yang benar-benar penuh dengan berkat dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ucap syukur di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mereka sudah datang ke pentas dan kita akan membawa mereka dalam doa. Minta doa terus, mari kita berdoa. Ingin bertanya kepada kamu di hadapan Allah dan juga di hadapan jemaat. Saudara Franceschi Henry, adakah kamu mengaku mentaati pengajaran Tuhan Yesus mengenai kehidupan berkeluarga dan rela hati mau mengawini saudari Ritalina Wirdi Ramli menjadi istrimu seumur hidupmu, mengasihi dan menghormati dia, saling membantu, saling memahami, saling memaafkan, baik dalam keadaan senang ataupun susah, tetap menanggung bersama-sama, tidak meninggalkan dia, dan seumur hidup menempuh bersama-sama jalan surgawi. Apakah saudara mahu? Kalau saudara mahu, sila menjawab, iya, saya mahu. Mohon Tuhan menolong saya. Iya, saya mahu. Mohon Tuhan menolong saya. Oh itu, tahu baik. Mari saya. Seterusnya pertanyaan kepada pengantin. Saudari Ritalina Wirmi, adakah kamu mengaku mentaati pengajaran Tuhan Yesus mengenai kehidupan berkeluarga dan dengan rela hati mampu mengawini saudara Franceschi menjadi suamimu seumur hidupmu, mengasihi dan menghormati dia, saling membantu, saling memahami, saling memaafkan, baik dalam keadaan senang ataupun susah, tetap menanggung bersama-sama, tidak meninggalkan dia, dan seumur hidup menempuh bersama-sama jalan surga. Apakah saudari mau? Kalau saudari mau, sila menjawab, iya, saya mau. Mohon Tuhan menolong saya. Iya, saya mau. Mohon Tuhan menolong saya. Dengan
Allah Bapa kami yang di surga, yang telah mempersatukan kamu menjadi suami istri, dan pada saat ini kamu meletakkan tangan di atas Alkitab untuk menunjukkan kesatuan kamu dan buktikan janji kamu untuk tetap setia dalam pernikahan suci. Maka kami sebagai pelayan gereja dan hamba Yesus Kristus menemukan perkawinan kamu dengan berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kamu agar ikatan perjanjian perkawinan kamu disucikannya dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Semoga Roh Kudus senantiasa menguatkan kamu agar mulai hari ini kamu boleh menikmati suasana kehidupan berkeluarga yang penuh cinta kasih dan kebahagiaan, dan pada hidup yang akan datang kamu bersama-sama dapat menikmati kesukacitaan daripada hidup kita. Amin. Ini adalah penyerungan cincinnya. Cincin ini, yang seperti kita lihat ini, cincin ini adalah lambang dari janji yang telah saudara ucapkan di antara kamu berdua, dan lambang cinta kasih, kesetiaan, pengorbanan, kejayaan hidup akan datang ketika kamu bersama dalam kehendak Tuhan. Saudara Friansyadi, ambillah cincin, sarunglah cincin ini kepada istrimu sebagai lambang kasih kamu kepadanya. Supaya nampak tuh di dalam gambar. Tengok sini bro, tengok sini. Ambillah cincin dan sarungkanlah cincin ini kepada suamimu sebagai lambang kasihmu kepadanya. Saudara Friansyadi, sila buka bil pengantin istrimu dan berilah ciuman di dahinya. Cium dengan penuh kasih sayang. Oke, demikianlah. Jadi sekarang kita akan menandatangani
Oleh itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Madius Angkangon dan Tumpuk Robin Salego mengisytiharkan bahwa mereka ini Priyan Syadi dan Ditanda adalah pasangan suami istri yang sah mulai hari ini. Oleh itu firman Tuhan berkata, apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berikan tepukan kepada Tuhan yang sah menjadi pasangan suami istri yang berkati Tuhan. Oleh itu tahniah, dan kami mempersilakan kedua pengantin untuk kembali duduk di tempat duduk yang telah disediakan di bawah sana. Pelan-pelan. Patara sidai kanabau ditampiling di boros nun siada yang dikupaya kay Tuhan, entah kaya kay nakapian dosa, biano sampai pindai. Amin. Amin. Menganu masa bersama-sama di tadaw di pinagantangan di tangan naksa. Entah di no asa bukan urusan ko. So ang narong majiri asundatan. Setelah nakalapas kinatanan ko sa gaman ko, ano ko hidan dalo menjadi saudara harapun ko. Todo na dalo tanto. Sekiranya waru kesalahan amilo memang waru kesalahan mo. Kemudian aku punya saya mau kitulong kitulong mau dihin mau di ilmu saya. Jadi tansino sekiranya Quran na programa amo dapat mengatasi. Nah kadang Quran pembulian segera maupun tamu itu asal nama ulian dari nak pembeli bukan tadi dong. Jadi untuk biar kuno, nah terima kasih sih sekolah ibadah. Makin. Kalau pas sesi bergambar, ada pitsi, main Sinod wakaf. Terima kasih. Mungkin ang marikot piano, terima kasih po sa Kobe, so Suding, God bless you.